Hai, ketemu lagi dengan channel chemistry kita. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi IPA, yaitu bab sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Setiap jenis makhluk hidup ini memiliki kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Nah, kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup ini berbeda-beda, demikian pula dengan cara reproduksi makhluk hidup itu juga berbeda. Yang pertama mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, generatif seksual, atau keduanya. Untuk reproduksi vegetatif, jadi cara reproduksi ini tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif ini didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Dalam reproduksi vegetatif ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yaitu rizoma, terdapat dalam jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Untuk ubi lapis ada di bawang merah, bawang putih, dan bakung. Umbi batang ada di kentang dan ubi jalar. Umbi akar ada pada singkong, bengkoang, dan dahlia. Tunas ada pada pisang dan tebu. Tunas adventif ini pada cocor bebek, cemara, sukun, dan kesemek. Stolon atau geragi ini pada arbe, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Sedangkan pembentukan spora ini pada lumut dan paku. Nah ini ya contoh dari rizoma. Ini rizoma pada jahe. Kemudian ini umbi lapis pada bawang merah. Di sini ada daun sisik yang menyediakan makanan untuk pertumbuhan tunas. Kemudian di sini ada tunas untuk menghasilkan siung yang baru. Kemudian ini ada umbi batang pada kentang. Nah, di sini ada tunas sampingnya di sini. Kemudian ada tunas adventif pada daun cocor bebek. Ini adalah tunas adventifnya. Kemudian ada stolon pada stroberi. Ini adalah stolonnya. Di sini juga ada buku. Kemudian ada spora pada tumbuhan lumut. Nah, ini adalah siklus hidup dari lumut. Nah, dari ini itu nanti akan dihasilkan spora. Sedangkan untuk reproduksi generatif pada tumbuhan tingkat tinggi, ini contohnya ada pada tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Tumbuhan berbiji tertutup ini dia memiliki bunga, dan bunga tersebut ini merupakan alat reproduksi generatif. Alat kelamin jantan pada reproduksi generatif tumbuhan ini terdiri atas sejumlah benang stari atau stamen, sedangkan alat kelamin betinanya ini berupa putik yang tersusun atas bakal buah atau ovarium, tangkai putik atau stilus, dan kepala putik atau stigma. Nah, jadi ini adalah struktur dari bunga. Di sini ada bakal biji, ada kelopak, mahkota. Di sini ada kepala sari dan tangkai sari yang merupakan bagian dari benang sari. Kemudian ada kepala putik, tangkai putik yang merupakan bagian dari putik. Di sini ada bakal buah, bakal biji, dan dasar bunga. Untuk proses pembentukan sel kelamin jantan, di dalam ruang sari ini terdapat sel induk mikrospora diploid. Sel induk mikrospora ini nanti akan membelah secara meiosis dan menghasilkan 4 sel mikrospora haploid. Nah ini ya di dalam benang sari, nanti di sini akan ada sel induk mikrospora diploid, di mana sel induk ini nanti dia akan membelah secara meiosis, menghasilkan 2 sel, kemudian 4 sel, kemudian dia akan mengalami mitosis. Nah, ini adalah sel mikrosporanya. Ada inti generatif dan ada inti vegetatif. Nah, bakal buah ini merupakan tempat terdapatnya biji. Bakal buah ini terletak di dasar bunga atau reseptakel dan bentuknya menggelembung. Di dalam bakal biji ini terdapat sel telur yang merupakan gamet betina. Di dalam bakal biji juga terdapat sel telur megaspora atau betina diploid. Nah, sel induk megaspora ini nanti akan bermeiosis menghasilkan 4 sel haploid. Ini adalah gambar dari sel induk megaspora. Dia akan mengalami meiosis membentuk 4 sel haploid. Dari 4 sel haploid tersebut, nanti yang 3 hilang. Kemudian ini ada sel megasporanya. Nanti dia akan bermitosis menghasilkan 2 sel, kemudian 4 sel, dan 8 sel. Nah, dari 8 sel tersebut, nanti dia akan terbentuk sel antipoda atau haploid.
Nah, di sini ada inti polar diploid, kemudian ini ada sel telur haploid, ini ada sinergid haploid. Selanjutnya ada penyerbukan pada tumbuhan berbiji. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibagi menjadi 3, yaitu penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga atau geitonogami, dan penyerbukan silang atau allogami. Untuk pembuahan pada tumbuhan berbiji, pembuahan ini merupakan proses peleburan antara inti sel kelamin jantan dan betina. Pada tumbuhan berbiji tertutup, ini terdapat 2 kali pembuahan sehingga disebut dengan pembuahan ganda. Nah, ini adalah gambar proses pembuahan ganda pada tumbuhan berbunga. Untuk perkembangan biji, setelah terjadi pembuahan, bakal biji ini nanti akan berkembang menjadi biji dan bakal buah akan berkembang menjadi buah. Untuk struktur biji, embrio ini nanti akan dikelilingi oleh kotelidon dan endosperma yang merupakan persediaan makanan. Embrio dan persediaan makanannya ini terbungkus oleh selaput biji. Yang sisi kiri, di sini ada struktur biji dikotil, jadi ada tesla atau kulit biji, hilum, mikropil. Kemudian ada embrio yang terdiri dari plumula, epikotil, kotelidon, hipokotil, dan radikula. Sedangkan untuk struktur biji monokotil ini ada perikarp, endosperma, kotelidon, koleoptil, plumula, radikula, dan kleorhiza. Selanjutnya untuk perkembangan biji, ini bergantung pada proses imbibisi. Imbibisi merupakan penyerapan air oleh biji sehingga biji akan mengembang, memecah kulit biji, dan memicu perubahan metabolik pada embrio yang menyebabkan biji tersebut dapat tumbuh. Nah, ini ada 3 gambar tipe perkecambahan ya pada dikotil. Yang pertama ini epigel, yang kedua ada hipogel, dan yang ketiga ada monokotil. Selanjutnya untuk metagenesis, siklus hidup tumbuhan ini memperlihatkan suatu pergiliran keturunan atau yang disebut dengan metagenesis. Pergiliran keturunan ini meliputi fase gametofit dan sporofit. Fase gametofit atau fase generatif ini merupakan tahap menghasilkan gamet haploid. Sedangkan fase sporofit atau fase vegetatif ini merupakan tahap menghasilkan spora. Gametofit akan menghasilkan gamet haploid yang akan menyatu membentuk zigot. Di sebelah kiri ini adalah gambar metagenesis tumbuhan lumut atau bryophyta, sedangkan untuk sebelah kanan di sini ada metagenesis dari tumbuhan paku. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, yaitu faktor internal diantaranya adalah gen dan hormon, sedangkan faktor eksternal ini ada air dan mineral, suhu, kelembapan, dan cahaya. Selanjutnya untuk reproduksi pada hewan. Nah, untuk reproduksi vegetatif pada hewan ini ada fragmentasi, pembentukan tunas, dan partenogenesis. Nah, alat reproduksi seksual hewan ini terdiri atas alat kelamin jantan dan betina. Alat kelamin jantan ini disebut dengan testis yang menghasilkan sel kelamin jantan atau sperma. Sedangkan alat kelamin betina ini disebut dengan ovarium yang menghasilkan sel telur atau ovum. Proses pembentukan sel kelamin atau gamet ini disebut gametogenesis, di mana gametogenesis pada hewan ini dibedakan menjadi pembentukan sel kelamin jantan yaitu spermatogenesis dan pembentukan sel kelamin betina atau oogenesis. Nah, ini adalah proses dari spermatogenesis. Jadi ini ada spermatogonium diploid mengalami meiosis 1 menghasilkan 2, kemudian meiosis 2 menghasilkan spermatid haploid jumlahnya 4, kemudian ini adalah spermatozoa. Untuk oogenesis, jadi oogonium diploid, nah di sini nanti akan terbentuk oosit primer atau diploid, kemudian ada badan polar primer, ada badan polar sekunder, kemudian ada oosit sekunder, dan ada ovum. Selanjutnya adalah pembuahan pada hewan. Pembuahan merupakan proses peleburan antara inti sperma dan sel telur. Pembuahan pada hewan ini terjadi di luar tubuh induk betina sehingga disebut dengan pembuahan eksternal. Induk betina nanti akan melepaskan sel-sel telur yang sangat banyak ke dalam air. Sedangkan induk jantan ini akan mengeluarkan sel-sel spermanya ke lokasi sel-sel telur
sehingga terjadi pembuahan. Sebaliknya, pada hewan yang bukan organisme akuatik, ini akan terjadi pembuahan internal. Pembuahan internal itu sendiri terjadi di dalam tubuh induk betina. Nah, untuk pertumbuhan dan perkembangan pada hewan, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran dan jumlah sel yang mengakibatkan bertambah besarnya ukuran tubuh makhluk hidup. Pertumbuhan ini bersifat irreversibel sehingga makhluk hidup yang sudah tumbuh ini tidak dapat kembali ke ukuran semula. Sedangkan perkembangan ini merupakan proses menuju kedewasaan yang ditandai dengan terspesialisasinya sel-sel menjadi struktur dan fungsi tertentu. Perkembangan ini akan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk pada tubuh dan bersifat kualitatif. Pada siklus hidup hewan tertentu, ini terjadi perubahan bentuk tubuh dari muda sampai dewasa yang disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis ini dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Contoh metamorfosis sempurna yang pertama adalah pada katak. Jadi dari telur menjadi berudu, berudu berkaki, katak muda, dan katak dewasa. Yang kedua ada kupu-kupu, jadi di sini dari telur menjadi ulat atau larva, kemudian kepompong atau pupa, dan kupu-kupu atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna, ini contohnya pada belalang. Di telur menjadi nimfa 1, kemudian nimfa 2, nimfa 3, yang terakhir adalah imago. Nah, berikutnya mengenai kromosom dan pembelahan sel. Salah satu ciri penting dari reproduksi seksual adalah keturunan yang dihasilkan tidak identik secara genetik dengan induknya. Reproduksi seksual ini dapat meningkatkan variasi genetik dalam suatu spesies. Sifat-sifat yang diturunkan dari induk ini terdapat pada sebuah bagian sel yang disebut dengan kromosom. Kromosom ini mengandung bahan genetik yang menentukan sifat-sifat yang dapat diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Nah, ini adalah tabel jumlah kromosom pada beberapa organisme. Manusia ada 46 kromosom, simpanse 48, kuda 64, anjing 78, kucing 38, mencit 40, ayam 78, katak 26, ulat sutra 56, lalat 12, nyamuk 6, dan sebagainya. Nah, pembelahan sel ini dibagi menjadi dua, ada mitosis dan meiosis. Mitosis ini merupakan pembelahan sel menjadi dua sel baru dengan jumlah kromosom sel anak sama dengan jumlah kromosom sel induknya. Pertumbuhan organisme dari kecil sampai menjadi besar ini disebabkan karena adanya pembelahan sel-sel tubuh secara mitosis. Sedangkan meiosis ini merupakan pembelahan sel menjadi 4 sel baru dengan sel anak yang memiliki jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induknya. Pembelahan meiosis ini terjadi ketika organisme membentuk sel kelamin atau gamet. Oke, cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem reproduksi pada hewan dan tumbuhan. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you!